kalau betul apa yang kami buat lalu dituntut sepertinya kami terima, tapi betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pada saat demo juga maupun dalam persidangan. Sehingga sekali lagi saya minta dukungan kepada semua orang di luar, terutama teman-teman mahasiswa, masyarakat untuk dukung kami dalam luar dan juga solidaritas menyuarakan pembebasan kami agar pada saat keputusan vonis nanti bisa kami bebas. Kami mohon dukungan. Saya meminta kepada pengadilan untuk membebaskan 7 tapol Papua tanpa syarat karena mereka telah menyuarakan hak mereka. Rasisme adalah kejahatan. Melawan rasisme bukanlah kejahatan, melainkan sebuah keharusan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, apa yang kami rasakan? Selaku kaum minoritas di negeri ini, kami menyuarakan perbuatan rasisme, namun kami dihukum. Pelaku rasisme dimanjakan. Ini kan dinamakan keadilan. Stop diskriminasi hukum terhadap kami orang Papua. Berikanlah keadilan hukum bagi 7 tapol mahasiswa di Balikpapan, sebab mereka bukan pelaku rasisme, tapi mereka adalah korban rasisme. Harus disadari bahwa setiap kita mempunyai hak untuk berpendapat di depan umum. Dan pada umumnya, tapol yang berada di tanah Papua itu sama dengan tapol yang berada di tanah Indonesia lainnya. Dan seharusnya mereka itu berhak untuk diperjuangkan, mereka itu berhak untuk dibebaskan. Karena mereka juga mempunyai hak untuk berekspresi di depan umum. Mari sampaikan pendapat kita. Indonesia sejatinya adalah negara demokrasi. Seringan-ringannya demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan bersuara. Bebaskan rekan-rekan kami. Mereka bukan tersangka korupsi, mereka hanya menggunakan hati nurani. Kekuasaan pemerintah seharusnya menjadi kekuatan untuk melindungi hak dan kepentingan rakyatnya. Namun, kenyataan kebijakan dihasilkan malah kurang berpihak pada rakyat kecil dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, khususnya pada kawan kita di Papua. Bebaskan 7 tapol Papua dan stop pemungkaman berpendapat. Kawan-kawan di Papua yang menyuarakan keadilan untuk peristiwa Surabaya setahun silam, hari ini divonis secara tidak adil dan dituduh makar hingga menjadi tahanan politik. Sudah berkali-kali demokrasi kita tercelah. Pemerintah bukan Tuhan yang maha sempurna. Stop pembungkaman bersuara, bebaskan 7 tahanan politik, dan dengarkan suara rakyat. Hanya di Indonesia, mereka yang berani memperjuangkan hak, memberikan keadilan justru malah dianggap makar, dituduh provokasi, didiskriminalisasi, dan ditumpas dengan berbagai pasal-pasal karet. Mari galang solidaritas, perkuat rasa persaudaraan, kita semua sama sebagai manusia. Hidup mahasiswa. Kebebasan berpendapat dan mendapat jaminan persamaan derajat di depan hukum merupakan hak setiap warga negara. Dan sangat mengherankan apabila 7 orang teman kita dari Papua yang meminta keadilan namun malah divonis di penjara karena tuduhan makar. Maka dari itu, bebaskan 7 tapol Papua tanpa syarat. 7 pemuda Papua divonis penjara atas dugaan makar, padahal hanya membela suku dan juga kehormatannya. Lucunya, presiden dan juga menterinya yang jelas memutus akses informasi ke tanah Papua hanya dihukum harus membayar biaya perkara yang tak seberapa nilainya. Maka pantaslah hari ini bersedih Pancasila, karena walau sudah genap 75 tahun berusia, namun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih hanya sekedar angan belaka. Negara Indonesia merupakan negara sebuah demokrasi, dan dalam demokrasi ini terdapat berbagai macam kebebasan berpendapat. Maka dari itu, jika ada hak-hak rakyat yang ditindas dan dibungkam, maka sepatutnya kita lawan. Hidup mahasiswa. 7 tahanan politik Papua diperlakukan tidak adil oleh hukum Indonesia. Yang nyatanya, mereka berpendapat dengan damai atas kejadian rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya tahun lalu. Dan mereka pun dibungkam di persidangan, yang katanya mereka mengancam kesatuan negara dengan makar. Bukan, justru kesatuan negara ini terancam karena hukum yang tidak adil. Inikah cerminan hukum di Indonesia? Bebaskan mereka, 7 orang tahanan politik Papua, dan stop pembungkaman atas aktivis dan mahasiswa yang berpendapat dengan damai.
Teman-teman semua, kabar terbaru dari teman-teman kita yang menjadi 7 tahanan politik asal Papua, mereka terjatuh makar di pengadilan negeri, itu sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan di tahun 2019. Dan yang saya harapkan sekarang adalah bebaskan 7 tahanan politik tanpa syarat dan hentikan pembungkaman pendapat terhadap rakyat Indonesia. 22 tahun yang lalu kita menuntut kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat, nyatanya hari ini kembali dinodai dengan penangkapan mahasiswa dari Papua. Kami menuntut pemerintah untuk membebaskan tahanan politik karena Papua juga Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama. Berpendapat merupakan hak dasar dari setiap manusia, terlebih lagi di negara demokrasi di mana hak ini dijamin oleh undang-undang. Namun fakta di lapangannya, saudara kami di Papua ketika menyatakan pendapatnya malah dituduh makar tanpa bukti yang jelas. Tidak transparannya pemerintah menambah parah kasus ini. Maka dari itu kami menuntut bebaskan 7 tapol Papua, berikan keadilan bagi 7 tapol Papua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah negara ini adil? Kami, BEMSA IPB, bersama dengan Ikatan Mahasiswa Papua IPB, menyatakan menolak usaha pembungkaman berpendapat dan menuntut pembebasan kawan-kawan kami di Papua.